Oke, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kalian ngerasa kok makin kerja keras tapi rasanya tujuan finansial malah makin jauh? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu ide yang lumayan provokatif. Kenapa kerja keras aja mungkin udah nggak cukup buat bikin kita kaya di zaman sekarang? Yuk, kita langsung bahas. Sumber kita langsung buka dengan kalimat yang nonjok banget. Uang yang lu tahu itu rusak. Ini bukan lagi soal kita kurang nabung atau salah investasi. Argumen utamanya adalah, jangan-jangan fondasi dari sistem keuangan kita sendiri yang udah retak. Coba-coba, kita bedah bareng-bareng. Jadi, dari mana sih datangnya kebohongan ini? Menurut sumber yang kita pelajari, ini tuh bukan masalah di satu negara aja, tapi udah jadi fenomena global. Ceritanya berawal di Amerika Serikat, tapi efeknya sekarang kerasa di seluruh dunia. Dan ini ngubah total cara kita mandang kerja keras dan kekayaan. Nah, ini dia inti masalahnya. Coba bayangin deh, tabungan hasil kerja keras kalian itu kayak semangkuk soto yang kuahnya medok dan enak. Terus, setiap kali ada uang baru dicetak, itu kayak pemerintah nuangin air putih ke mangkok soto kita. Pelan-pelan, rasanya jadi hambar, nilainya berkurang. Proses ini secara diam-diam mindahin kekayaan dari kita yang nabung ke segelintir orang. Oke, biar benar-benar paham gimana ini bisa terjadi, kita perlu mundur sedikit, lihat sejarah uang. Karena, ya buat tahu di mana letak kerusakannya, kita harus ngerti dulu gimana mesin ini seharusnya bekerja dari awal. Kalau kita lihat garis waktu ini, evolusi uang tuh kelihatan jelas ya. Dari barter ke komoditas, kayak emas. Tapi, coba perhatiin titik krusialnya, tahun 1971. Disitulah Presiden Nixon memutuskan hubungan antara dolar Amerika dengan emas. Sejak saat itu, aturan mainnya berubah total. Nah, selamat datang di era mata uang fiat. Ini sistem yang kita pakai sekarang. Intinya simple, uang ini nggak di-backup sama komoditas fisik apapun. Artinya apa? Artinya bank sentral bisa nyetak sebanyak yang mereka mau. Kalau jumlahnya bisa ditambah terus-terusan, ya otomatis nilai dari setiap lembar uang yang kita pegang jadi berisiko turun terus. Dan ternyata ya, ini tuh bukan trik baru. Kekaisaran Romawi ribuan tahun lalu juga ngelakuin hal yang sama persis. Mereka diam-diam ngurangin kandungan perak di koin-koin mereka. Ini tuh bentuk pencurian yang halus banget, hampir nggak kerasa, sampai tahu-tahu sistemnya ambruk. Jadi, siapa dong yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari sistem kayak gini? Yuk kita lihat gimana inflasi ini pada dasarnya menciptakan dua realitas ekonomi yang beda banget di masyarakat kita. Disinilah kita lihat ada dua jalur yang kontras banget. Buat kita-kita yang terima gaji dan nabung, rasanya tuh kayak lari di atas treadmill. Kita terus bergerak, keringetan, tapi nggak maju-maju karena daya beli kita digerus inflasi. Sementara itu, para pemilik aset, properti, saham, mereka tuh kayak berdiri di eskalator yang naik. Nilai aset mereka ikut naik bareng inflasi. Wah, kutipan ini ngena banget sih. Ini bikin realita ekonomi yang tadi kita bahas jadi terasa personal banget. Buat generasi muda sekarang, tujuan hidup yang dulu dianggap normal, kayak punya rumah sendiri, sekarang rasanya udah kayak mimpi yang mustahil. Perasaan kalah sebelum mulai berjuang ini nyata banget. Terus apa yang terjadi kalau orang merasa kejebak? Ya, mereka cari jalan keluar yang cepat. Makanya, menurut sumber kita, banyak orang mulai memperlakukan pasar saham itu kayak kasino. Mereka berjudi, berharap dapat tiket lotre buat keluar dari situasi mereka. Oke, jadi apa semuanya suram dan gak ada harapan? Nggak juga. Sumber kita justru ngusulin perubahan cara berpikir. Solusinya bukan lagi kerja lebih keras atau nabung lebih banyak pakai mata uang yang nilainya turun terus, tapi kita harus paham aturan mainnya dan ikut main dengan cara yang berbeda. Coba kita lihat uang dari sudut pandang ini. Uang itu adalah energi yang kita hasilkan dari kerja keras. Masalahnya, kalau kita simpan energi itu di dalam wadah yang bocor, yaitu uang tunai, ya lama-lama energinya habis. Jadi tujuannya adalah memindahkan energi itu ke wadah yang lebih kokoh, yang gak bocor. Nah, poin paling krusialnya ada di langkah 2, simpan energi. Kebanyakan orang itu kejebak di langkah 1. Terus-terusan menciptakan energi, kerja keras, tapi nggak pernah nyimpan energinya di tempat yang aman dari inflasi. Langkah kedua inilah yang jadi pembeda antara orang yang bisa membangun kekayaan sama yang enggak. Ini dia contoh wadah anti bocor yang dimaksud. Aset-aset seperti properti, saham perusahaan yang bagus, atau bahkan aset digital yang langka kayak Bitcoin. Karena jumlahnya terbatas, nilainya nggak bisa diencerkan kayak mata uang fiat. Inilah cara kita mengubah energi kerja keras jadi sesuatu yang bisa bertahan, bahkan tumbuh seiring waktu. Kalau sistem uang yang terus melemah ini udah jadi masalah besar, sumber kita ngasih peringatan lagi. Ada badai baru yang lagi mendekat. Sebuah kekuatan teknologi, yaitu Artificial Intelligence atau AI, yang bahkan mempercepat semua tekanan ini ke level yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi, begini resep badai sempurna menurut sumber kita.
Pertama, kita punya fondasi ekonomi yang udah retak, sistem moneter yang rusak. Kemudian, kita tambahkan satu faktor percepatan yang luar biasa kuat, kemajuan pesat di dunia kecerdasan buatan. Apa yang terjadi ketika dua kekuatan raksasa ini bertabrakan? Hasilnya adalah sebuah kesenjangan kekayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Sumber kita menyebut ini hantu demografi, sebuah generasi yang kerja keras, tapi jadi nggak kelihatan secara ekonomi. Ketika AI mulai mengambil alih banyak pekerjaan, dan di saat yang sama nilai tabungan terus digerus inflasi, jurang antara mereka yang punya aset dengan yang hanya punya tenaga kerja bakal jadi dalam banget. Biar lebih kebayang, coba pikirin deh, dalam 3-5 tahun ke depan, satu orang cuma dibantu sama agen-agen AI bisa ngerjain pekerjaan yang sekarang butuh satu tim besar. Konsep perusahaan one-man army atau tentara satu orang bakal jadi kenyataan, dan ini bakal mengubah drastis lanskap dunia kerja. Kita tutup pembahasan ini dengan analogi yang kuat banget. Kerja keras kalian itu adalah mesinnya, itu nggak tergantikan. Tapi, pertanyaan krusialnya adalah, apa bahan bakarnya? Apa kalian mengisinya dengan uang tunai yang nilainya terus menguap, atau kalian mengisinya dengan aset-aset langka yang bisa mempertahankan potensinya? Karena pada akhirnya, pilihan bahan bakar itulah yang akan menentukan seberapa jauh mesin kalian bisa membawa kalian pergi.